Setelah pemutaran sinekonsert Samsara di Esplanade Singapura yang mendapatkan sambutan hangat, sutradara Gari Nugroho bermaksud menayangkan karya terbarunya di Bali dan Jakarta tahun ini. Seperti sinekonsert Setan Jawa tahun 2017 lalu, Gari Nugroho bertutur melalui film hitam putih Bisu yang diramu dengan musik live gamelan Bali. Film yang dibintangi antara lain oleh Aryo Bayu dan penari Juliet Widyasari Burnet mengisahkan tentang seorang pria dari keluarga miskin di Bali yang jatuh cinta pada seorang perempuan jelita diperankan Juliet Widyasari Burnet. Lamaran sang pria ditolak oleh orang tua sang perempuan. Sang lelaki diperankan Aryo Bayu melakukan perjanjian gaib dengan Raja Kera dan melakukan ritual gelap untuk mendapatkan kekayaan. Namun, ritual gelap itu kelak berbuah kutukan bagi istri dan anaknya. Film yang merupakan hasil kolaborasi Sineria Films, Garin Workshop, dan Links Films bersama Esplanade Theater Singapura ini rencananya akan dipentaskan kembali di Bali pada bulan Agustus mendatang dan Jakarta pada November tahun ini, sebelum nantinya melanglang buana. Layar bersama Leila Khudori akan mengajak sutradara Gari Nugroho, aktor Aryo Bayu, dan produser Gita Farah untuk berbincang tentang format film yang unik ini. Selamat menyaksikan! Selamat ya semuanya, katanya terima kasih. dapat standing ovation di Singapura katanya. Ya, Amin. saksi. Aduh. Aduh, sayang saya nggak lihat nih. Kapan ini mau pentas di Jakarta? Pentas atau tayang bilangnya ya? Produsernya nih yang jawab ya kan. Kapan nih? Kita di Bali dulu Mbak Lela, nanti Di bulan Bali ya, Agustus, Samsara mungkin ya. akhir tahun kita baru ke Jakarta dan juga. Oke, jadi karena nih banyak yang bertanya-tanya, ini filmnya Garin yang terbaru nih kita bisa nonton nggak sih? Gitu loh, karena kayaknya ini Spesial ada sekali gitu ya. Iya, soalnya ini film, tapi kemudian film bisu, tapi kemudian ada live konsepnya. musicnya gitu. Betul. Nah, ini kenapa nih? Pertanyaan pertama sebetulnya yang paling umum dulu, kan dulu udah pernah ya, Ya, Setan Jawa, Setan Jawa. hitam putih, Ya. mengambil bentuk lama ya, bentuk Hollywood di masa golden periodnya, kemudian memakai gamelan Jawa. Nah, sekarang bedanya pakai gamelan Bali. Kenapa kembali ke bentuk ini lagi? Ya kalau Setan Jawa kan sebetulnya gamelan Jawa Betul. makanya bangga dengan orkestra, maka disebut sine orkestra Sine kan. orkestra. Orkestra dari Berlin sampai orkestra dari, pokoknya setiap tempat orkestranya berbeda gitu. Oke. Nah dua ini kan klasik dengan klasik sebetulnya, klasik Betul. dalam simfoni orkestra barat dan klasik dalam simfoni orkestra gamelan Betul. gitu. Nah sekarang kemudian yang kedua saya ingin betul-betul melakukan perubahan dalam berbagai aspek, misalnya dinamika musiknya, Iya. ya kan? Kemudian aspek kontemporisasinya, dan kemudian aspek-aspek yang istilahnya anak-anak sekarang lah, hybrid dengan musik-musik dan lagu-lagu, maka dipilihlah kemudian gamelan Bali karena lebih dinamis, Betul. lebih kalau Jawa itu kan di dalam semua, Iya. kalau Bali itu di luar gitu. Maka bergabung dengan Elektronik Baber ya? modusan karena elektronik itu sekarang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sekarang kan Oke. gitu. Iya. Dan dia menjadi soundscape yang diperlukan untuk wilayah industri dan wilayah-wilayah sound. Iya. Percobaan dan eksplorasi sound gitu. Itu saya kaget memang waktu pas nonton, wah ini ada elektronik gitu Ya, ya. betul. Meskipun saya nontonnya nggak live ya Ya. musiknya ya. Dan itu saya lagi membayangkan bagaimana gamelan Balinya Yugananda ini bekerja sama dengan atau dikawinkan gitu ya istilahnya dengan musik elektronik Gaber modus operandi itu gimana sih? Ya saya pernah kerja ya, kebetulan kita Iya. juga produser untuk sebuah karya panggung lah Oke. dengan Gamelan Bli Yuganada, Sudirana. Bli Jadi Sudirana. saya tahu betul. Lalu biasanya saya membaca latar belakang. Oke. Dia guru di dosen di Toronto Iya. dengan musik Bali dan musik kontemporer, Oh, sehingga sebenarnya dia tahu betul cara membuat tuning yang antara gamelan modern dan gamelan tradisi, sehingga dia akrab sekali dengan dunia kontemporisasi ya, dan dia karena dia juga hidup di apa yang disebut komunitas pedesaan Bali ya istilahnya ya. Dan dia menjadi gamelannya itu menjadi bagian wajib dari kampung dia kan istilahnya gitu kalau untuk Indonesia gitu. Maka dia menguasai betul hal klasik Bali. Tapi hidupnya, sekolahnya membawa dunia kontemporer. Ketika kerja sama-sama Gaber,
saya yakin betul tidak akan ada masalah, malah justru saling Mengisi. menunjang. Nah, ini malah dia tuh yang tahu tuh kerjanya itu. Gimana tuh? Gitu. Itu kan benar-benar utara sama selatan gitu ya. Jadi memang prosesnya lumayan menegangkan sebenarnya Mas ya. Panjang pasti ya, untuk Menyatukan. kedua belah pihak untuk nyatuin yang satu sangat modern ya, maksudnya dalam bentuk musik-musik EDM ya, elektronik dan musiknya Gaber Modus Operandi dengan gamelan Yuga Nada. Tapi sebenarnya yang menarik juga sebenarnya Gaber Modus Operandi itu mereka tuning dasarnya tuh juga dari suara-suara gamelan. Jadi sebenarnya suara gamelan yang sebenarnya dilahirkan ulang dalam bentuk elektronik gitu. Jadi sedikit banyak akhirnya bisa nyambung gitu. Lonjakannya waktu pas adegan apa itu tuh kan dicampur ya. Iya, Itu lonjakan, ini mau nge-rap atau apa? Kaget saya. Gitu. Di Singapura aja yang nonton udah kayak gini. Iya, makanya saya kaget banget gitu. Tapi it works gitu loh, Iya, it works ya. Storytellingnya tuh mengambil cerita tentang si orang miskin yang diperankan oleh lelaki miskin yang diperankan oleh Ariel Bayu gitu, dengan yang jatuh cinta pada seorang perempuan dan ditolak gitu lamarannya. Itu semua menyusunnya gimana? Apa mempelajari karya-karya lama? Apa terus Ya garing sendiri sebenarnya aja? kalau karya-karya di istilah era kolonial ya, itu kan banyak sekali jatuh cinta antara pribumi dan barat ya, hampir semua lah, Saijah dan Adinda. Iya. Dan kemudian juga kita punya Apa, karya-karya cross lovers gitu cross ya. lover, lalu Oke. kisah-kisah klasik kayak Ramayana gitu kan. Iya. Maka itu menjadi ide, dan kemudian itu karena di era tahun 30, era pertama industri turisme di Indonesia, dulu Chaplin datang tahun 32, lalu seluruh ilmuwan lah ya, Bali misalnya mulai dikenal oleh Margaret Mead, semua datang untuk riset, untuk diva-diva datang menikmati gaya hidup mistisme Bali. Maka menggabungkan dua sosok ini, yang miskin ini kan wajah kuno banget seperti wajah ya. Eksotik. Malah untung dia jadi ikut main di film apapun juga kan ya kan, karena wajahnya kuno kayak film-film ini loh, Rashomon tuh loh wajahnya. Rashomon. Jadi sebagai footnote, aku tuh didapat peran ini karena wajahku kuno. Digabung sama Juliet yang ada turunan ini, dan Indo, memang ya? di era itu banyak perkawinan antara bangsawan Bali dengan orang-orang Asing. Barat kan gitu. Gitu. Nah, karena tadi udah menyebut pemilihan aktor Wajah dengan jadul ini. wajah, kalau aku sih nyebutnya wajah eksotik. Oh, iya. Ini aku mau tahu Bayu tuh gimana memerankan ini. Saya nggak tahu apakah pertama kali ini film bisu yang tidak menggunakan dialog. Is it more difficult compared to film biasa yang ada dialognya? Lebih susah. Lebih susah ya. Karena tidak ada hal yang bisa di-expose atau tidak ada exposition. Jadi benar-benar tidak diverbalkan. wajah sama gerak ya? Betul, makanya prerequisite dalam film ini Mbak, khusus wajahku aja. Gitu ya, wajah. Awalnya aku casting, aku mau dong main film ini sama Mas Garin. Terus dicek dulu wajahnya Bayu kayak gimana. Jadi Ya tapi serius, ini kan agak teater ya, Ya, agak betul. more to theater. Tapi memang dia kan saya pilih juga justru ketika orang bilang dia keteaterawannya besar, Background-nya teateral. aku malah setuju karena diperlukan dalam film bisu. Dia kan latar belakangnya. ya. Teater. Jadi memang aku awal karir sebagai aktor di teater, Mbak. Teater. Aku waktu itu kan Di dapat New beasiswa Zealand ya? di New Zealand dan juga akhirnya dapat scholarship ke Inggris waktu itu untuk Shakespeare. Oke, terus jadi ini berguna ya? Berguna untuk banget film ini. karena kan pastinya tidak ada skrip, tidak ada dialog. Jadi kita harus bisa menggambarkan sebuah ceritanya lewat bentuk. Jadi salah satu mungkin unsur dari Darta, karakterku ini ya mengekspos bahwa dia ini ya itu latar belakangnya dari orang yang kurang mampu, terus dia juga punya cinta yang tidak bisa tidak bisa dikasih gitu kepada si Sinta gitu. Jadi elemen-elemen itulah yang Dan ini jadi kan pasti kompleks. jadi banyak koordinasi dengan koreografernya ya, karena ini kan gerakan-gerakannya tarian gitu ya. Jadi it's a lot of tarian dan ekspresi tubuh gitu ya, sama sekali nggak boleh ngomong gitu. Aku lagi membayangkan ini biasanya nih para aktor dan aktris yang iya kan mesti menghafal. Aku ada satu hal sih yang kemarin dibantu banget dari mungkin juga Mas Garin, dari juga perspektif Gita dan juga Mas Siko, bahwa tidak ada bentuk spesifik dalam tari karena aku bukan penari, Mbak. Jadi pastinya kalau aku harus mengeksibisikan sebuah tari, aku rasa itu tidak jadi manifestasinya jadi kurang baik mungkin ya, bentuknya jadi kurang baik. Jadi kamu lebih freestyle aja ya? freestyle aja. Oh, yang gitu. penting makna atau subtext rasanya ya Mas Garin waktu itu yang kita pengen coba
gitu. Tarakan gitu. Karena kan sebenarnya semua itu kan ke bahasa tubuh ya. Dan Iya, iya. puncak-puncak teater tradisi kita kayak wayang orang. Ini kan sebenarnya ada lagu tapi dialognya dikit ya kan, lebih banyak pada tari dan bahasa tubuh dan ekspresi kan, 3 itu. Iya. Ya, maka kalau di Setan Jawa, karena Jawa betul menjadi langendrian sebenarnya pola-pola apa yang pola-pola drama tradisional yang menari, menyanyi dan ini. Kalau di sini itu punya kebebasan karena ada wilayah tradisi, ada wilayah industri, dan ada wilayah mistis yang di Bali tepat lah gitu. Dan ada modernnya juga, Ya. jadi boleh lah. Tapi kalau keraknya menurut saya kayaknya itu ada koreografi ini deh. Ada Koreo. sedikit mengingatkan Ya. saya ke tari Bali loh. Iya, menurut kalau saya. kera Keraknya, memang ya kan? sebenarnya kalau Ya. orang Bali bisa nari kera semua pasti. Karena itu bagian dari apa ya, tradisi Gerakan, klasik ya, gerakan. tradisi klasik mereka. Dan kenapa kita ambil idiom kera? Karena kera itu dalam seluruh sejarah Asia kan ada manusianya, Iya, betul. ada binatang, ada dewanya gitu loh. Iya, Jadi dunia terlihat dan tidak terlihat itu selalu ada di kera gitu. Jadi begitu sosok kera itu memudahkan semua orang menemukan perjalanan mistisnya gitu. Itu saya perhatikan dari semua adegan itu, lokasi-lokasinya Iya. bagus banget ya. Ya itu gimana sebagai produser mencari lokasi, Ceritanya juga sesaji-sesajinya. mencari lokasi yang betul-betul believable untuk iya kan, sesuatu yang 1930s Iya. dan Iya. juga ada mistik gitu kan. Iya. Itu gimana sih? Kalian? Prosesnya sebenarnya lumayan pendek ya Iya, Mas ya. pendek. Maksudnya gitu. kita proses persiapan sebenarnya dari bulan September kami udah datang ke Bali. 2023 2023 sebenarnya itu untuk mulai latihan nari dulu Mbak Lila, karena gimana pun core dasarnya kan sebenarnya dari koreografi itu sendiri gitu. Nah, koreografi itu yang akhirnya kita juga harus hidupkan di lokasi-lokasi yang akhirnya terus kita cari gitu di dalam film. Nah, sebenarnya memang panjang perjalanannya karena kita juga mesti melihat lokasi yang pas dengan black and white itu sendiri gitu, karena nggak semua lokasi ketika di black and white kan juga Jadi bagus. jadi Itu- bagus itu gitu. dia. Dan itu kan lokasi yang heritage yang memang diheritagekan semua. Jadi memang bekas makam Raja Bali terakhir. Lalu misalnya kota itu kan, Iya. ada istana itu juga heritage semua. Yang lebih penting itu karena sebenarnya yang lebih sulit itu ada karena tempat lokasi itu perlu sesaji yang luar biasa yang tiap Itu serius tuh. Serius. Jadi ya memang si Dita. kalau Bali kan memang hidupnya tuh skala Iya, demi skala ya. harus. Jadi memang Iya, kita betul. mesti permisi ke Iya. tiap-tiap lokasi ya. Itu pembelajaran baru sebenarnya Mas ya. Iya. Syuting di Bali memang specifically Tapi ada kalian dua-duanya udah pernah syarat-syarat. syuting di Iya, Bali tapi lah. karena Garin ini juga daerahnya tua Oh, semua. beda. Nah, ini maka tanya dia Keramat jumlah kayak Gunung Kawi itu tuh makamnya raja-raja Mbak yang Raja Bali terakhir lah. yang kira-kira. tempat singgasananya Raja Monyet. Iya. Lalu Gunung Batur juga Iya, pasti itu luar tempat yang biasa sangat tuh. Yang sakral. singgasananya, Terus Raja Monyet tuh gila. termasuk rumahnya juga itu Puri Anom, itu salah satu tempat yang juga sangat tua ya, Wah, maksudnya ya. di Dan itu siapa yang jadi aktor Raja Monyetnya? Oh, keren. Gus sih. Bang. Gus Bangsa Gus ada Bang, itu namanya. bagus. Dia Keren sekali. penari dan juga koreografer Siap asalnya gitu, dari Bang. Iya. Dia kenapa dipilih? Dia sebenarnya ketika tidak pakai topeng saya nggak milih. Iya. Ya karena dia Cocok ya, cocok ya? anak dari penari topeng terbaik di Bali. Oh, Kalau gitu. penari topeng mata itu penting. Iya. Iya, Betul. betul. Matanya. Maka dia begitu pakai ini langsung Langsung ekspresi. hidup. Sangat langsung sekali. hidup gitu. Kalau nggak pakai topeng kegantengan kata Mas Kegantengan. Del. Ini Oh, ini kegantengan nih. bagus tuh, matanya Gus Bang. Gus Bangsada ya. Gus Bangsada ya. Itu dari isi Jogja tapi orang Bali. Oh, gitu. Jadi punya pengalaman dalam tubuhnya, Ya, mata, semuanya. waduh keren banget. Tapi untuk Gita, ini pertama kali kan mestinya ya, dan juga produser eksekutifnya ini pertama kali. Ini apa sih yang susah gitu? Kalau Garing kan orangnya segalanya dibikin bisa lo bisa gitu kan? Seneng dia seneng banget. Aku Dia bisa Coba kita lihat ya Mas, kita lihat jawabannya kita. bisa. Aku soalnya pernah ngikutin dia Oh, gitu? syuting di apa sih, Daun di Atas Bantal. Oh, iya, Yang iya, lainnya iya. udah pada pusing dia bisa gitu. Aku mau tahu apa sih buat kalian berdua gitu ya, tantangannya yang Iya. betul-betul membedakan dari syuting film biasa. Ya. Kalau saya sih tantangan pasti banyak banget ya. Pak, Ya, tapi yang Of course, membedakan. Cuman yang saya sangat excited sebenarnya ngerjain project ini karena ruang eksplorasinya Lebih luas ya. kayaknya kalau bukan Mas Garin tuh kayak jarang banget diajak untuk bertualang ke ruang-ruang eksplorasi yang seperti ini gitu.
Dan Dengan kata lain nggak usah nurutin skrip gitu ya. Sebentar. Apakah itu benar? Spontanitas, Mbak. Iya. Kan impuls itu yang kita mau. Beliau tahu Tahu lah. Dia ngikutin film saya semua. Daun di atas bata tiba-tiba itu ada anak. Ayo ajak. Gokil ya. tapi memang pas udah jadi tuh ya akhirnya kita baru paham, oh ternyata cinematic experience-nya nonton film dengan live music itu emang beyond banget ya, Bay. Ya. Maksudnya itu yang Jadi akhirnya pertama kali kamu merasakan gabungan itu gimana? Maksudnya itu lihat Rush kopinya dulu terus Ya. dengan musik atau gimana sih? jadi prosesnya tuh memang ada banyak hal baru nih yang kami juga pelajari. Misalnya kayak biasanya kan kalau alurnya film nih kita pick lock dulu baru bikin musik. Ya. Nah kalau ini kita Sama-sama. udah nggak sama-sama. Kita pertama udah bikin, oh ini udah pick lock nih. Ya. Pas kita kirim ke komposer gamelannya protes. Gimana caranya saya bikin komposisi adegannya cuma 30 detik pakai gamelan tuh gimana? Jadi akhirnya kita jadi mesti tambal Syuting sulam, lagi? Mbak. Enggak, Bolak-balik. jadi Dia- bolak-balik di editing. Jadi Ah. karena kita juga misalnya udah jalan nih, misalnya musiknya gini, tapi komposer nggak, kayaknya kurang ya dikit rasanya nambah 5 seconds gitu. Akhirnya kita balik lagi ke editing. Oh, Jadi pick lock jadi itu di sampai editingnya. di editing. Pick locknya kagak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi sampai Dia ada akhirnya puncak komposisinya adegan semua perkelahian selesai. dia dibunuh. Untuk mencapai puncak yang tinggi pada pakai jenis-jenis musik tertentu lebih mudah, tapi pada jenis yang ada musik gamelannya itu tidak mudah. Maka akhirnya si sutradara juga harus berhitung juga, oh kurang nih beberapa shot untuk menambah puncaknya, dinamikanya ya sudah kita. Jadi ada dialog terus menerus sebetulnya gitu, antara editor. Dia diplomatis ya, jangan Iya. terus menerus. Bukan improvisasi ya, musik dialog. ya kan, Dialog. dan produser yang musik kan gitu. Bukan top down, Mbak. Bukan hierarkikal. Iya, Dialog. dialog. Tapi kalau dia bahasanya pick locknya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Sampai injury time tuh baru jadi Injury ya, Mas, time, ya. iya. Wow. Udah mau berangkat ke Singapura, oh ini udah baru final ya. Oh my god. Iya terakhir tuh dia beberapa gambar Jantungnya, ya. jantungnya jantung. pada Ini berceceran lebih ya. gita sih, lebih gita, luar biasa. I see. Oke, terus saya masih mau nanya soal casting lagi. Itu memilih Juliette Burnett itu kenapa? Misalnya, oke katanya tadi kan mesti orang asing ya, karena in the 30s itu banyak mengalir lah orang-orang di luar yang tertarik dengan Bali. Tapi why necessarily Juliette gitu? Satu Why dia her? seorang pebalet yang punya disiplin klasik Oh, ya. penari balet ya ya. Dia ikon pebalet terbaik Australia lah. Bahkan di Eropa juga. Oke. Kemudian dia juga penari kontemporer. Dia juga suka bikin film pendek. Oke. Jadi unsur-unsur dalam dirinya lebih lagi tubuhnya, karena tubuhnya tidak tubuh orang Eropa. Tubuhnya itu walaupun wajahnya blasteran atau campur, tapi tubuhnya itu tubuh Indonesia kecil. Maka ketika dia tubuh Indonesia kecil, begitu menari dengan orang Indonesia, itu dia tidak menguasai gitu. Tubuhnya pas untuk tarian Indonesia, tari adaptasi itu pas. Tapi kalau misalnya penarinya gede kan rumit gitu untuk menjadi satu ensemble dengan para penari-penari. Lalu dia terbiasa panggung, terbiasa klasik tapi kontemporer. Jadi perjalanan hidupnya, kalau lalu aku tadi yang disebut improvisasi tadi, dia udah siap tubuhnya. Gitu ya. Karena kalau dia cerita ya misalkan Sepanjang lo adaptif ya Nah, udah langsung. dia cerita kalau balet nggak mungkin ramai gitu lalu wow, dia mesti di tempat sepi kalau mau pentas gitu kan. Tapi kalau ini kan baru duduk makan masuk kan gitu kan gitu. Kalau kayak dia juga beda, misalkan nih ada adegan romantis sama Bayu, tiba-tiba dia duduk kain, lebih baik ada ciumannya nih gitu. Kalau ada ulang aku juga bagus tuh, coba diulang lagi ya gitu. Itu yang improvisasi dia loh, ciuman, bukan saya loh ya kan gitu kan. Nah, Bayu sendiri dengan improv yang dadak-dadakan gini gimana? Kan sebelumnya pastinya kan di film biasa lebih patuh lah begitu. Saya lebih interpretasinya lebih berdialog sih, Mbak. Jadi di saat saya mendapatkan sebuah arahan ini, oh ya Mas Gani sedang berdialog dengan saya. Jadi tawaran-tawarannya sebenarnya menarik karena juga dari tubuh seorang kreator, misalnya dari aspek keaktoran, kita juga butuh impuls-impuls yang spontan begitu. Jadi kan itu kadang-kadang ada katalisator sebagai energi gitu ya. Jadi malah aku rasa frekuensinya malah pas. Ya. Dan dengan sinergi dengan Juliette tuh aku seneng banget sih. Ya, apalagi setelah Juliette tuh ciuman tadi kemarin. Sutradara dia emang kan gitu kan ya. itu kan itu bukan usul gue loh.
apa kan karakter mereka berdua protesting their love gitu loh, Mbak. iya, Jadi iya, ada iya. unsur itu juga dari data. Tapi memang kan sebetulnya tubuh aktor adalah tubuh yang bebas dan Betul. siap setiap saat kan untuk bisa hadir gitu. Panggilan tubuh. Ya. Panggilan Aduh. tubuh. Baik. Oke, aku tertarik banget nih kita ngobrolin panjang lebar nih sama teman-teman di Tempo waktu itu. Kan Seno ikut ya, Iya, iya. Ini ke sana ke Singapura. Ini baik di opera Jawa maupun setan Jawa dan juga di Samsara, Garin pasti memasukkan elemen rakyat atau yang kelihatannya kayak rakyat meskipun kita nggak dijelasin tapi kita tahu oh ini bagian rakyat. Kenapa selalu memerlukan itu? Apakah karena kepengen ada comical relief karena mereka biasanya lucu. Ya, ya. Di opera Jawa saya ingat ada Mas Slamet Gunono Ya. ya, almarhum. Kemudian di sini kan juga Ya. ada Cok Sawitri. Cok, ya, kawan kita almarhum juga. Nah, apakah memang merasa membutuhkan kalau comical relief itu harus dari rakyat gitu, yang kadang-kadang mungkin meledek para bangsawan atau kelas atas, atau karena memang Garin merasa gue harus taruh rakyat karena raja atau bangsawan itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa kelas Ya, bawah. sebenarnya kalau rakyat itu kan perpustakaan ya terbesar. Lihat wajah gitu, makanya kalau saya nyari wajah susah tanya dia. Begitu wajahnya nggak tepat, masuk ke masa lampau mesti saya nggak boleh. Jadi wajah itu perpustakaan sejarah. Oh, kalau kita datang ke wah jadul wajahnya langsung kita bisa masuk hanya dengan wajah aja. Perpustakaan tentang cara-cara hidup mereka, perpustakaan tentang gaya hidup dan cara-cara mereka menghadapi hidup itu kan sebenarnya rakyat semua, macam-macam wajahnya gitu kan. Dan kemudian hampir disuruh kisah-kisah klasik tradisional kan mesti ada komikal dari rakyat. Rakyat menjadi saksi, jadi olok-olok, jadi betul. ini gitu. Maka selalu di filmnya selalu ada komikal dari rakyat yang sudah menjadi bagian dari cara tutur Indonesia lah kira-kira gitu. Jadi kayak kejenakaannya Punakawan gitu ya, Ya, betul. maunya ya. Dan sebenarnya kan kayak simbol Punakawan di wayang orang itu kan selalu ngantar satria sampai ke tujuan. Maka mereka selalu cuma adegannya itu lewat hutan. Iya. Lewat Iya, hutan, betul. di hutan tuh ngolok-ngolok lalu sampai istana. Dan ngolok-ngolok nasihati. Kayak bridging gitu ya, Bridging Mas. gitu. Tapi peran mereka penting karena membuat rileks penonton, Iya. tapi memberikan apa nasihat-nasihat, tapi juga Biasanya mereka memberikan kritik. bijaksana kan, Ya, kayak betul. kayak Semar itu Ya, kan gitu. bijaksana, lebih bijaksana daripada Jadi, para wajahnya. satria. Jadi itu yang Ya, Garin betul. butuhkan ya, Ya. setiap kali ada mereka. Nah, Garin ini selalu ada elemen cerita kesugihan ya di semua ini ya. Di Setan Jawa juga kuat sekali, di sini juga nih soal kesugihan. Kenapa sih ini penting sekali? Setiap cerita Garin yang ada elemen tari itu pasti ada soal kesugihan. Ya sebenarnya kalau pesugihan itu kan mengandung apa isu utama ya bangsa ini ya soal kerakusan, kekuasaan, korupsi gitu. Jadi Iya. isu pesugihan plus ditambah mistisme. Mistisme. Nah, karena mistisme hidup di semua bentuk seni, mau sastra, mau musik, Iya, mau iya. ini ya tutur apapun. Jadi memakai pesugihan itu bisa menyandingkan berbagai macam isu yang sebetulnya menjadi bagian dari masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu boleh jadi presiden, tapi kalau nggak ada isu mistisnya ya nggak mungkin jadi presiden, kan gitu kan? Gitu ya? Nah, Gitu ya? rata-rata kan gitu ya kan? Oh nama itu ada gaduh dan kemudian memang yang tidak terlihat dan terlihat itu kalau dalam politik sekarang juga sama aja kan, uangnya ini dari mana tiba-tiba bisa berapa Kaya triliun, sebanyak ini, ya. ini dari Ya. ini kan sama aja. Jadi Ya. pesugihan itu representatif dulu maupun masa kini gabungin antara sifat-sifat apa kerakusan, kekuasaan, cara-cara untuk mendapatkan watak masyarakat dan sebagainya, maka diambil pesugihan itu. Itu maksud Garin udah karakter kita tuh memang udah Ya, nempel kalau tuh. selalu Sudah. jalan pintas, kalau sudah tidak ada ini maka pesugihan itu selalu terkenal kan sampai Iya, sekarang. iya. Kalau di Jawa itu kan ada 7 cara pesugihan, dari mulai babi ngepet, apa kuda nengok, ini gitu. Dan ini kalau di googling pesugihan monyet emang beneran ada, Mbak. Iya. Kalau di googling masih Di wilayah banyak desa yang kecil di gitu. wilayah desa kecil. I see. Ya, sebagai orang yang rasional aku agak very fascinated gitu loh, fascinated. Tapi betul memang mistisisme tuh memang betul-betul nempel ya sama Ya. karakter
orang Lalu Indonesia kan waktu gitu. itu kan di era itu ada magical kan, art magic Realism, magical magical realism. Jadi penggabungan antara pandangan barat tentang mistisisme dengan bentuk-bentuk seni yang sedang muncul, dan ada mistisisme ala kita. Latin American juga. Di Amerika itu. I see. Jadi ini si Samsara ini ya, pertama kali ketika Garin pengen bikin, gue mau bikin ini, itu yang pertama kali yang apakah itu yang kemudian yang penting bahwa ini harus ada soal mistik ini gitu? Iya, ada insting tapi juga ada kesadaran itu, karena itu perlu banget. I see. Oke. Soalnya saya heran aja gitu, tiap kali Pak pasti dia nih ada gitu loh soal jalan pintas menggunakan Orang kita kan gitu. Tapi itu juga I think idiosyncratic dengan manusia kan. Iya, betul. Iya, tapi kan jalan pintasnya orang macam-macam Nah, kan gitu macam-macam. ya. Jadi, Kalau barat kan mungkin dibunuh aja jalan pintasnya, iya kan? Atau merampok. Sekarang judi Merampok. online. Iya, Ya, misalnya itu. dan Dan itu. ini kan juga is a metaphor. Iya, Untuk it is itu. a Jadi metaphor. waktu kita ngobrol juga Darta kan juga salah satu example orang yang mengambil jalan pintas itu, tapi ironinya untuk mendapatkan cinta. Kan agak paradoksikal juga. Iya, Hal-hal kenapa seperti mesti itulah. menggunakan itu, ya kan? Ya kayak polisi kan istrinya misalkan Ya, judi ya. online. Ya. Gitu. Dia ingin mistis biar juga. pengen ada ke sekolah di luar negeri. Iya. Ironi-ironi hidup ini kan selalu terjadi sama kita. Iya, karena desperate. Ada elemen desperate. Iya, ada gitu. elemen Nah, Iya. sirkumstansi Iya. itu Iya. aku Iya. kan karakter datar juga sosial komentari juga lah Mas. Iya, iya, Saya iya. katakan. Iya. Jadi tokohnya ini gitu akhirnya harus lari ke situ. Oke lah, masih tahun 1930-an. Tapi bahkan sampai sekarang pun Iya, masih sangat seperti lah. hidup. Iya, relevan ya. Kan sebenarnya mistis terbesar. Itu Mbak, ternyata Nggak kelihatan. itu. Iya. Udah dirapalkan. Semua kode-kode. Atas nama cinta semua kan. Cinta keluarga ya kan. Cinta ini, Betul, cinta ya. sekolah anak, cinta ini. Iya. Itu Oke. kita walking contradiction ya. Jadi ini nih penonton nanti bisa kapan nonton di Bali? Di Bali bulan Agustus, Agustus. Kita akan Ini yang pakai live ya? Pakai live. Aduh, pengen Jadi, banget nonton pakai live. tanggalnya belum boleh di-mention Mas, Oh, tapi belum boleh. pada saat Indonesia bertutur Oh, oke. yang Agustus ya? Agustus di Nusa Dua. Oh, di Nusa Dua. Oke. Setelah itu kami akan akhir tahun ini akan rencananya Jakarta dan Jogja. Mhm. Dan tahun depan ada beberapa yang sedang kami jajaki untuk touring internasional juga Mbak. Jadi Di Australia- doakan saja. Di Australia tadi. Doakan saja. Masih on discussion. Karena Nah. kalau dikasih problem misalnya kayak Cinematheque ya, itu kan Iya. Cinematheque itu kan nggak terlalu besar Iya. gedungnya untuk film. Hmm. Tapi ini menuntut ruang yang Besar. cukup besar. Betul, karena harus ada Iya, gamelan, ada iya itu. kan? Jadi beberapa begitu masuk ke film kebingungan juga. Iya. Jadi harus masuk ke seni pertunjukan kebanyakan. Tapi kita ingin juga masuk ke jaringan lah ya, Bioskop. ke film juga. Nah, itu yang saya mau tanya sebagai pertanyaan terakhir, apakah kalian semua tidak tertarik membuatnya agar penonton yang lebih umum lagi bisa nonton sehingga musiknya ya nggak harus live gitu, Iya. jadi bisa masuk bioskop atau seperti kita nonton Iya, opera film Jawa, biasa, iya. opera Jawa kan juga kita Iya. Musik nontonnya dan- nggak live gitu, tapi Memang kan tuh direncanakan Mbak seperti itu. direncanakan. Bener nih. Benar. Karena kan Ditunggu. kalau memang live itu keren banget, tapi Iya. kan terbatas banget Terbatas ya. distribusinya. Hanya bisa Iya. yang hari itu Dan udah. mahal. Gitu. Mahal pasti. Saya membayangkan kalian itu mencari kerjasamanya kan Oh, iya. itu kan Ini banyak. juga produser loh. Iya tahu eksekutif Sama. kan. Iya makanya. Jadi saya lagi bertanya, ini penonton pasti akan bertanya nanti nih, Iya. kapan gue bisa nonton? Nggak apa-apa deh nggak live music tapi di bioskop gitu. Iya, setuju saya. Ya. Ditunggu tanggal mainnya. Jadi akan ya, Akan. ini akan ditagih loh ya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Lela. Gita sama Bayu Terima ya, kasih, Mbak Lela. udah menjawab semua Mbak Lela pertanyaan. itu selalu ngikutin menulis film saya, jadi saya terima kasih. Iya. Oke. Selalu dari pertama. Dari Cinta dalam Iya, Seorang iya. Roti. Oh, Iya. wow. Oke. Yuk.